Namaku Rania. Usiaku baru menginjak 27 tahun. Tapi statusku sudah menjanda. Sebuah gelar yang ironisnya dibarengi dengan gelar lain, jutawan. Aku tidak pernah menginginkan ini. Pernikahan singkatku dengan seorang konglomerat tua yang diatur demi memperkuat bisnis keluarga berakhir 2 tahun lalu setelah ia meninggal. Sejak saat itu, aku hidup di dalam sangkar emas. Bayangkan saja, aku tinggal di penthouse, lantai 45, dengan pemandangan langsung ke seluruh kota. Lemari bajuku adalah mimpi setiap wanita, berisi koleksi desainer yang hanya kugunakan sekali. Di ruang parkirku, berjejer mobil-mobil mewah yang siap membawaku kemanapun, ditemani sopir pribadi dan pengawal. Di mata dunia, aku adalah definisi Crazy Rich Asian versi lokal. Janda muda, cantik, dan bergelimang harta warisan. Namun, di balik fasad kemewahan itu, ada jurang kesepian yang dalam. Setiap pagi, asisten pribadiku Sandra akan membangunkan aku. Jadwal hariku sudah tersusun rapi. Rapat board singkat, sesi yoga mahal, dilanjutkan dengan makan siang diet ketat, dan sorenya adalah sesi perawatan kecantikan yang wajib. Semuanya sempurna, terstruktur, dan hampa. Hari ini, jadwal Anda adalah bertemu pengacara untuk membahas aset di luar negeri. Ujar Sandra suatu pagi, suaranya datar dan profesional. Aku hanya mengangguk, menatap refleksi diriku di cermin. Wajahku sempurna, tapi mataku tidak memancarkan apa-apa. Uang dan harta telah memberiku segalanya, kecuali satu hal, kehidupan. Aku lelah hidup sebagai displei kekayaan. Aku ingin merasa, bukan hanya memiliki. Aku ingin disentuh oleh ketulusan, bukan dihitung berdasarkan nilai aset. Aku ingat, saat aku duduk di tepi kolam renang indoor, yang airnya dihangatkan. Aku memegang segelas jus detox mahal, tapi yang kubutuhkan sebenarnya hanya sentuhan tangan yang tulus. Bahkan jika tangan itu kasar dan berlumur debu pekerjaan, rutinitasku yang membosankan dan jiwa yang teriak meminta kebebasan inilah yang membuat aku tanpa sadar mencari celah kecil untuk melarikan diri dari kesempurnaan palsu ini. Saat itu aku belum tahu. Celah yang kucari itu akan membawaku pada sebuah pertemuan tak terduga yang akan mengubah seluruh hidupku, menghancurkan status sosialku, dan membuktikan bahwa semua uangku tak berarti tanpa kehadiran seorang pria sederhana. Pertemuan yang dimulai dengan sebuah mobil mogok. Jadwal meeting yang padat sore itu membuat aku memutuskan mengambil rute pintas, sesuatu yang sangat tidak biasa. Aku bosan melihat jalanan mahal yang sama setiap hari. Aku meminta sopir pribadiku, Pak Herman, melintasi area yang lebih hidup. Meski lokasinya jauh dari pusat kota elit, saat mobil sedan mewahku melaju, pelan melewati lorong sempit yang dipenuhi rumah-rumah sederhana dan gubuk-gubuk semi permanen. Tiba-tiba terdengar suara benturan kecil. Mobil kami mendadak berhenti mesinnya mati. Pak Herman terlihat panik. Saya tidak tahu kenapa. Mobilnya tiba-tiba error. Bisik Pak Herman, wajahnya pucat. Kami berada di sudut kota yang sangat asing bagiku. Orang-orang di sekitar mulai menoleh, menatap penasaran pada mobil asing yang mencolok ini. Aku bisa merasakan tatapan menghakimi, dan penasaran itu menusuk melalui kaca gelap mobilku. Aku memutuskan, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku harus keluar sendiri. Udara di luar terasa hangat, beraroma minyak dan masakan sederhana, jauh dari aroma parfum mahal yang biasa kuhirup. Aku berdiri di samping mobil, mengenakan gaun sutra yang harganya setara dengan sewa 1 tahun rumah di kawasan ini. Aku merasa sangat salah tempat, seperti alien. Saat Pak Herman mencoba membuka kap mobil, seorang pria muncul dari balik sebuah bengkel kecil yang atapnya hanya ditutupi terpal. Pakaiannya lusuh, kaosnya robek di bagian lengan, dan tangannya, aku perhatikan, berlumur oli dan kotoran. Dia terlihat lelah, tapi ada kejujuran yang terpancar dari sorot matanya yang teduh. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya. Suaranya sedikit serak tapi lembut. Aku kaget, kebanyakan orang akan memanggilku Nona atau Ibu Rania. Tapi, dia memanggilku Bu dengan intonasi yang begitu tulus. Seolah aku hanyalah wanita biasa yang sedang kesulitan. "Sepertinya ada masalah serius di mesin,"
jawabku, berusaha menyembunyikan nada alitku. Pria itu mendekat, lalu melihat ke arah mesin yang terbuka. Ia tidak terlihat gentar dengan mobil seharga miliaran itu. Ia justru tersenyum tipis. Ini cuma masalah kabel aki, Bu. Mungkin kendor karena jalanan di sini memang kurang rata, katanya. Bisa saya coba perbaiki sebentar? Tidak perlu bayar. Aku mengamati gerak-geriknya. Dia berjongkok. Tangannya yang kasar dan hitam itu dengan cekatan menyentuh kabel-kabel di mesin. Saat tangannya bergerak, pandanganku terpaku. Tangan ini, yang berjuang setiap hari untuk mencari nafkah, terasa lebih hidup daripada tangan siapapun yang pernah menjabat tanganku di ruang rapat. Siapa nama kamu? Tanyaku. Nadaku tiba-tiba menjadi sangat pelan. Dia mendongak, matanya yang hitam legam menatap langsung ke mataku. Saya, Bima, Bu, cuma montir serabutan di sini, jawabnya. Kemudian kembali fokus pada mesin. Di sudut kota yang kumuh, di samping mobil mewahku yang mogok, aku bertemu Bima. Aku, Rania sang jutawan, dan dia, Bima sang montir. Dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu, kini terhubung oleh seutas kabel yang kendor. Bima kembali fokus pada mesin. Aku berdiri diam. Aku hanya menatap tangan Bima. Tangan itu penuh dengan bekas luka, kapalan, dan noda oli yang sudah menghitam. Tangan yang bekerja keras, tangan yang jujur. Tiba-tiba, saat Bima harus menjangkau bagian mesin yang lebih dalam, tangannya tanpa sengaja menyentuh pergelangan tanganku yang terbuka. Sentuhan itu terjadi hanya sepersekian detik, tapi rasanya seperti setruman yang menjalar. Tidak ke pergelanganku, melainkan langsung ke hatiku yang beku. Sentuhan itu kasar, panas, dan nyata. Jauh berbeda dari sentuhan-sentuhan halus dan formal yang biasa kudapatkan dari para pebisnis di ruang rapat. Sentuhan ini adalah kehidupan. Bima langsung menarik tangannya. Wajahnya terlihat malu dan sedikit memerah. Maafkan saya, Bu, saya tidak sengaja, katanya. Menunduk. Aku bisa merasakan pipiku menghangat. Aku segera menggeleng. Tidak apa-apa, Bima, lanjutkan saja. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mesin mobil yang menyala dengan sempurna. Pak Herman, yang sedari tadi kebingungan, kini tersenyum lega. Sudah beres, Bu. Mobilnya normal lagi, ujar Bima, mengelap tangannya yang kotor pada celana kerjanya. Berapa saya harus bayar? Tanyaku cepat, mengeluarkan dompet kulit mahal. Bima tersenyum lagi, senyum yang begitu tulus, tanpa beban, dan sekali lagi membuat jantungku berdetak tidak teratur. Saya bilang tadi, tidak perlu bayar, Bu. Sudah kewajiban saya menolong orang yang kesulitan, jawabnya, sedikit menjaga jarak. Aku merasa ada rasa tersinggung dan sekaligus kagum yang menjalar di hatiku. Selama ini, orang-orang di sekitarku selalu mengukur nilai bantuan dengan uang. Tapi Bima menolak uangku. Kalau begitu, izinkan aku mentraktir kamu minum kopi, sebagai ucapan terima kasih, desakku. Aku tahu, ini adalah alasanku agar bisa tetap berada di dekatnya. Bima terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan ragu. Ia pasti heran, mengapa seorang wanita bergaun mahal ingin menghabiskan waktu dengan seorang montir di tempat seperti ini. Di warung kopi seberang saja, Bu. Saya tidak bisa meninggalkan bengkel lama-lama, katanya akhirnya. Setuju dengan syaratnya. Kami berjalan ke warung kopi sederhana di seberang jalan. Kami duduk di bangku kayu yang dicat pudar. Aku memesan kopi susu saset, hal yang tak pernah kulakukan seumur hidupku. Kami berbicara ringan. Bima bercerita tentang kerja kerasnya, tentang mimpinya yang sederhana untuk membuka bengkel yang lebih besar. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk gubuk reot dan suara mesin yang samar, aku menyadari sesuatu yang besar. Uangku yang miliaran itu sama sekali tak berarti. Tidak ada yang bisa kubeli dari Bima. Dia memberiku kehangatan, kejujuran, dan ketulusan. Hal-hal yang tidak bisa dibayar oleh semua asetku. Sebelum berpisah, aku memperkenalkan diriku dengan nama Rani, menghilangkan embel-embel Rania dan status jutawanku. Aku ingin dia melihatku sebagai aku, bukan sebagai hartaku. Aku kembali ke mobil, meninggalkan Bima. Saat mobil menjauh, aku melihat ke belakang. Bima berdiri di depan gubuk reotnya, melambaikan tangan dengan canggung. Malam itu, cinta pertama yang paling tulus dalam hidupku telah lahir, dan aku siap melakukan apapun untuk mempertahankannya.
Keesokan harinya, aku kembali menjalani rutinitas jutawan,ku. Tapi kali ini terasa berbeda. Aku tidak lagi fokus pada rapat atau saham, melainkan pada ponselku, menunggu jam yang tepat untuk mencari alasan kembali bertemu Bima. Aku tahu, jika aku datang sebagai Rania, si jutawan pewaris, Bima akan menjaga jarak. Dia melihatku sebagai Rani, seorang wanita biasa yang butuh pertolongan. Aku segera memikirkan cara agar kehadiran Rani di dekat Bima terasa masuk akal. Tiba-tiba, ide itu muncul. Properti. Aku memiliki lusinan properti terbengkalai yang dibeli suamiku hanya untuk investasi. Salah satunya adalah sebuah gudang tua di pinggiran kota, tak jauh dari bengkel Bima. Aku memanggil Pak Herman. Pak, saya ingin Anda segera mengurus perbaikan gudang tua di Jalan Raya Seroja. Cari kontraktor lokal yang bisa mengerjakan perbaikan ringan dan cepat. Aku tahu, dengan wilayah di sana, pasti yang akan direkomendasikan adalah Bima atau kenalannya. Aku memberikan petunjuk halus agar Pak Herman memilih montir serabutan yang kemarin membantuku. Sore harinya, Bima menghubungiku. Bukan Rania, tapi Rani. Bu Rani, saya dapat kabar dari Bapak di kantor Anda. Ada gudang yang harus diperbaiki, tanya Bima. Suaranya terdengar profesional namun ada nada gugup yang manis. Ya, Bima, saya butuh kamu untuk mengecek instalasi listrik dan sedikit perbaikan pagar. Saya percaya pada kejujuranmu, kataku. Berusaha menjaga suaraku tetap tenang dan sederhana, dimulailah kehidupan rahasiaku. Aku akan meninggalkan penthouse dengan mobil biasa, berganti pakaian yang sangat sederhana, dan membuang semua perhiasanku. Sebelum akhirnya bertemu Bima di gudang tua itu, aku akan duduk di bangku kayu sambil mengawasinya bekerja. Saat Bima bekerja keras, aku akan membawakannya makanan sederhana dari warung. Kami akan makan siang bersama, berbagi cerita tentang hal-hal kecil, dan tertawa. Selama seminggu itu, kedekatan kami tumbuh secara organik. Aku mulai tahu apa yang dia suka, bagaimana dia menghargai setiap rupiah yang ia dapatkan, dan bagaimana ia menjaga kejujuran di atas segalanya. Suatu sore, saat matahari terbenam menyinari debu-debu gudang, Bima menoleh padaku. Ronnie, kenapa kamu mau menghabiskan waktu di sini? Di tempat kotor seperti ini. Bukankah kamu seharusnya berada di kantor yang dingin? Tanyanya. Sorot matanya penuh kebingungan. Aku tersenyum lembut. Di sini, aku merasa lebih hidup, Bima. Kamu memberiku kehangatan yang tak pernah kudapatkan di kantor dingin itu. Jawabku jujur. Tanpa mengungkapkan siapa aku sebenarnya. Tiba-tiba, Bima meletakkan palunya. Ia berjalan mendekat. Wajahnya yang kotor dan berkeringat kini berada sangat dekat dengan wajahku. Aku bisa merasakan aroma keringat dan oli yang unik darinya. Dia tidak menyentuhku, tapi matanya berbicara. Itu adalah tatapan yang penuh kerinduan dan pertanyaan yang tak terucapkan. Disinilah jebakan rasa itu mulai tertutup. Aku telah menarik Bima ke dalam duniaku yang berbahaya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di kejauhan, di balik pohon-pohon rindang, ada sepasang mata tajam yang sedang mengawasiku. Pria yang diutus keluarga mantan suamiku mulai mencium bau-bau skandal yang siap menghancurkan segalanya. Pria itu adalah Paman Surya, adik dari mendiang suamiku. Ia adalah kepala pengawas aset warisan. Baginya, aku hanyalah alat yang sah secara hukum untuk menjaga semua properti dan kekayaan keluarga. Statusku sebagai janda jutawan memberinya keuntungan finansial yang sangat besar. Jika aku melakukan kesalahan, seperti berkencan dengan pria yang dianggap tidak sederajat, ia berhak mengambil alih segalanya. Keesokan harinya, saat aku bersiap-siap bertemu Bima, ponselku berdering. Nomor yang sangat kukenal. Nomor yang selalu membawa aura dingin dan formal. Paman Surya. Rania. Suaranya serak dan menuntut. Saya dengar, kamu sedang sibuk bermain-main dengan aset keluarga di gudang tua di pinggiran kota. Jantungku langsung mencelos. Bagaimana ia tahu? Hanya perbaikan rutin. Paman, gudang itu butuh renovasi, jawabku. Berusaha keras agar suaraku terdengar santai, walau tanganku sudah berkeringat dingin. Renovasi, ya? Dan renovasi itu dilakukan oleh seorang montir, bukan kontraktor resmi yang selalu kita gunakan. Dan kamu, Rania, si pewaris triliunan, menghabiskan waktu berjam-jam di sana.
tanpa pengawal. Nadanya seperti jerat kawat yang perlahan mencekik. Ia tidak menanyakan tentang Bima secara langsung. Tapi aku tahu ia sudah mengetahui semuanya. Paman, tolong jangan berlebihan. Aku hanya mengawasi pekerjaan. Elakku. Paman Surya tertawa. Tawa yang menusuk dan penuh ejekan. Rania, jangan kira saya buta. Saya sudah tahu kamu menggunakan nama Rani dan menjalin hubungan terlarang dengan pria rendahan itu. Pria yang tangannya berlumur oli dan tak punya apa-apa selain gubuk reot. Dunia seakan berhenti. Aku merasa hancur. Semua usahaku menyembunyikan identitas sia-sia. Dengarkan saya baik-baik. Lanjut Paman Surya. Suaranya kini berubah menjadi ancaman murni. Warisan ini bukan milikmu seutuhnya. Ada syarat moral dan etika yang harus kamu patuhi. Sebagai janda pewaris, jika kamu terus bermain-main dengan pria miskin itu dan menimbulkan skandal, saya akan menggunakan semua hak hukum yang saya miliki. Ancaman itu jelas. Jauhi pria itu, atau semua hartamu disita. Aku menjatuhkan diri di sofa. Semua kemewahan di sekitarku tiba-tiba terasa seperti penjara yang indah. Cinta yang baru tumbuh ini ternyata membawa risiko yang sangat besar. Aku tidak hanya mempertaruhkan harta, tapi juga masa depan Bima jika ia terseret ke dalam kekacauan ini. Saat itu juga, aku sadar, aku harus memilih. Aku harus segera mencari cara untuk mempertahankan hubungan dengan Bima tanpa membahayakan posisiku, atau yang lebih penting, tanpa membahayakan dirinya. Aku harus merencanakan langkahku sebelum Paman Surya merilis bukti-bukti yang ia punya. Aku menatap cermin. Di mata Rania sang jutawan, kini ada ketakutan, tetapi juga tekad yang membara. Sore itu, aku menerima sebuah amplop coklat besar yang dikirimkan langsung oleh kurir ke penthouseku. Di depanku, Sandra, asistenku, berdiri dengan wajah khawatir. Aku tahu ini pasti dari Paman Surya. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Isinya bukan surat, melainkan cetakan foto-foto rahasia yang diambil dari jarak jauh. Foto-foto itu memuat setiap momen kebersamaanku dengan Bima. Ada foto kami saat aku tertawa riang sambil makan nasi bungkus di bangku kayu. Ada foto Bima memegang tanganku. Sentuhan cepat yang tidak disengaja itu saat dia memperbaiki gudang. Dan yang paling menghancurkan, ada foto Bima menatapku dengan tatapan penuh cinta di senja hari. Di bawah tumpukan foto itu, terdapat selembar surat ancaman yang dicetak tebal. Rania, ini adalah bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa kamu melanggar etika dan menciptakan skandal yang merusak reputasi keluarga. Saya sudah menyusun laporan lengkap kepada Dewan Pengawas Aset. Kecuali kamu mengakhiri hubungan rendahan ini, sekarang juga, foto-foto ini akan beredar luas di media sosial dan media berita besok pagi. Dan tentu saja, semua asetmu akan langsung dibekukan. Aku terhenyak. Skandal. Itu adalah senjata utama Paman Surya. Dia tidak hanya ingin hartaku, dia ingin menghancurkan citraku, agar publik menganggapku tidak layak lagi mengelola warisan. Dan lebih buruk lagi, ini akan merusak nama baik Bima. Aku berlari ke jendela, menatap pemandangan kota yang berkilauan. Semua kemewahan ini tiba-tiba terasa seperti api yang membakar segalanya yang kucintai. Aku tidak takut kehilangan uang, tapi aku takut kehilangan Bima. Dan aku takut menghancurkan hidupnya yang sederhana. Aku harus menemui Bima. Malam itu juga, aku mengabaikan panggilan telepon dari Sandra dan Pak Herman. Aku mengemudikan sendiri mobil yang paling tidak mencolok menuju bengkel Bima. Aku tiba di sana. Bengkelnya sudah tutup, tapi lampu di gubuk reot Bima masih menyala. Aku mengetuk pintu kayu yang lapuk itu dengan hati yang penuh ketakutan. Bima membuka pintu. Wajahnya terkejut melihatku datang pada jam selarut ini. Rani, kamu terlihat pucat, tanyanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku masuk ke gubuknya yang kecil dan sederhana, sebuah ruangan yang hanya berisi tempat tidur usang dan perkakas. Aku memegang tumpukan foto itu erat-erat di tanganku. Bim, kita dalam masalah besar, bisikku. Air mata mulai menggenang. Aku harus jujur padamu. Aku bukan Rani yang kamu kenal. Dengan hati yang hancur, aku menyerahkan foto-foto itu. Dan kemudian, aku menceritakan semuanya. Aku adalah Rania, janda jutawan, pewaris triliunan. Dan kini,
Cinta kami adalah skandal yang akan menjebak kami berdua. Bima mengambil foto-foto itu. Tangannya yang kasar kini terasa dingin. Dia melihat foto-foto itu dan kemudian menatapku. Tatapan matanya tidak menunjukkan kemarahan karena aku telah berbohong, melainkan keterkejutan dan kesedihan yang mendalam. Aku berdiri di tengah gubuk reotnya. Semua topengku, semua kebohonganku kini terlepas. Bima perlahan meletakkan foto-foto itu di meja kerjanya yang berantakan. Kenapa? Kenapa kamu harus berbohong tentang siapa kamu? Aku hanya ingin kamu melihat aku. Sebagai aku, jelasku, suaraku bergetar. Bukan sebagai janda jutawan yang bisa memberimu apapun. Aku lelah dengan orang-orang yang hanya melihat hartaku. Tapi saat bersamamu, aku merasa menjadi Rani yang sesungguhnya. Yang dihargai karena diriku. Bukan karena warisanku. Bima menatap mataku lama sekali. Aku bisa membaca perjuangan di dalam dirinya. Dia jelas terluka karena aku menyembunyikan identitas asliku. Tetapi dia juga melihat ketulusan di balik pengakuan ini. Aku mengerti kamu mencari pelarian, katanya. Akhirnya, tapi kamu membawa masalah yang sangat besar ke sini. Rania, aku tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kita bersama, keluarga besarmu? Mereka tidak akan pernah membiarkanmu bersanding dengan montir gubuk reot sepertiku. Aku berjalan mendekatinya, meraih tangannya yang kini terkulai lemas. Aku tidak peduli dengan keluarga besarku, Bima. Aku tidak peduli dengan harta itu. Aku hanya peduli padamu dan surat ancaman ini. Paman Surya akan menghancurkan segalanya jika aku tidak menjauhimu. Aku menunjukkan surat ancaman Paman Surya. Bima membaca isinya dengan wajah tegang. Dia tahu ini bukan main-main. Tiba-tiba, Bima menarik tangannya dariku. Bukan karena ia tidak mencintaiku, tapi karena ia mencintaiku terlalu dalam, sehingga ia tak ingin aku celaka. Kamu harus kembali ke tempatmu, Rania. Kamu harus menjaga apa yang kamu miliki, ucapnya. Nadanya dingin dan final, seolah ia memaksakan dirinya untuk mengatakan itu. Aku tidak pantas berada di sisimu. Aku tidak bisa menjadi alasan kamu kehilangan segalanya. Tidak, jangan putuskan kami karena ancaman itu. Aku memohon. Air mataku menetes. Keputusan ini bukan tentang ancaman, tapi tentang kenyataan. Dunia kita berbeda. Kamu adalah langit, aku adalah bumi. Kalau kita paksa bersatu, yang ada hanya kehancuran, katanya, memalingkan wajah. Di malam yang dingin itu, Bima, pria paling tulus yang pernah kutemui, memintaku pergi. Ia merasa dikhianati oleh kebohonganku, dan ia merasa terlalu kecil untuk menghadapi masalah besar yang kubawaku. Meninggalkan gubuk reot itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku kembali ke penthouseku yang megah, tapi terasa seperti rumah duka. Aku tahu, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Cinta ini terlalu berharga. Aku duduk di sofa kulit mahal, memegang bingkai foto almarhum suamiku. Foto itu memancarkan kekuasaan dan kekayaan, tapi tidak ada kehangatan di sana. Di sisi lain, bayangan Bima berdiri di gubuk reotnya, menolakku demi keselamatanku. Justru memancarkan cinta sejati yang begitu kuat. Tujuanku kini jelas. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpaku. Hartaku, aku harus membuktikan pada Bima, pada Paman Surya, dan yang terpenting pada diriku sendiri, bahwa cintaku tulus, bukan sekadar pelarian sesaat. Langkah pertama adalah meninggalkan zona nyamanku. Keesokan paginya, aku menelepon Sandra, asistenku, dan memberikan instruksi yang sangat mengejutkan. Sandra, batalkan semua rapat board dan acara sosialku. Aku akan mengambil cuti panjang, dan tolong siapkan pakaian yang paling sederhana yang kumiliki. Tidak ada desainer atau perhiasan mahal, kataku tegas. Sandra terdengar panik. Nona Rania, Anda tidak bisa. Ada rapat saham penting. Aku bisa, Sandra, dan aku akan melakukannya. Aku tidak butuh mobil mewah. Siapkan saja mobil paling tua yang ada di garasi properti, potongku. Aku tahu ini gila. Ini adalah bentuk pemberontakan emosional terhadap sistem kehidupan yang telah menjebakku. Pindah sementara dari penthouse ke salah satu properti sewaan kecilku di pinggiran kota, jauh dari pengawasan Paman Surya. Tempat itu sederhana. Hanya satu kamar tidur, tanpa jacuzzi, tanpa butler, dan tanpa pemandangan kota yang menakjubkan. Untuk pertama kalinya, aku harus mencuci pakaianku sendiri.
memasak makanan sederhana, dan hidup tanpa kemudahan. Rasanya canggung, sulit, tapi anehnya membebaskan. Setelah seminggu menjalani hidup sederhana, aku tahu aku harus menghadapi Bima. Aku pergi ke bengkelnya. Kali ini, sebagai Rania yang baru, aku mengenakan kaos polos, celana jeans, dan sepasang sepatu kets kusam. Aku bahkan tidak memakai riasan. Aku ingin Bima melihatku apa adanya. Bima sedang memperbaiki motor pelanggan saat aku tiba. Dia mendongak, dan matanya melebar karena terkejut melihat penampilanku yang sangat berbeda. Rania, dia tergagap, bingung harus memanggilku apa. Aku Rania, Bima, dan aku di sini bukan sebagai pewaris, tapi sebagai wanita yang mencintaimu, kataku. Melangkah mendekat. Aku tahu kamu menjauh, karena kamu pikir aku hanya akan membawa masalah ke dalam hidupmu. Tapi aku akan membuktikan sebaliknya. Aku akan hidup sederhana. Aku tidak akan membiarkan uang atau ancaman Paman Surya memisahkan kita. Bima menatap pakaianku, menatap tanganku yang kini tidak lagi memegang tas mahal. Dia melihat tekad yang membara di mataku. Apa yang kamu lakukan, Rania? Ini tidak perlu, bisiknya. Suaranya mengandung campuran kekaguman dan kecemasan. Ini perlu, Bima, jawabku, karena aku butuh kamu. Dan aku butuh kamu percaya bahwa cinta ini nyata. Aku akan menghadapi rintangan apapun demi kita. Bima masih ragu, namun sorot mataku telah melelehkan pertahanannya. Dia tidak bisa menolak wanita yang rela meninggalkan emas demi kotoran oli. Tujuanku yang baru telah ditetapkan. Hidup sederhana bersama Bima dan melawan pandangan dunia. Namun, aku tahu, rintangan terbesar justru datang dari masyarakat yang terbiasa menilai manusia dari harta. Setelah pertemuan emosional itu, Bima akhirnya setuju. Kami memutuskan untuk menjalani hubungan ini secara terbuka. Meskipun sederhana, aku tidak lagi bersembunyi di gudang tua. Aku datang ke bengkelnya, membantunya membersihkan perkakas, dan terkadang membawakan makanan. Suatu sore, Bima mengajakku berkencan, bukan di restoran fine dining di puncak gedung, melainkan di pusat jajanan rakyat yang ramai. Aku mengenakan gaun katun paling sederhana, dan membiarkan rambutku terurai tanpa penataan mahal. Saat kami sedang menikmati soto ayam di sebuah bangku panjang, tawa kami terhenti. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat kukenal memanggil namaku. Rania. Astaga, ini benar-benar kamu. Itu adalah Diana, teman sosialitaku yang paling snob. Ia datang bersama suaminya, seorang direktur perusahaan, dan dua teman mereka yang berpakaian serba mewah. Mereka tampak terkejut, seolah melihat hantu. Aku berusaha tersenyum, meski hati mulai menciut. Hai Diana, lama tidak bertemu. Diana mengabaikan sapaanku, dan matanya langsung tertuju pada Bima yang duduk di sebelahku. Bima, yang baru saja selesai bekerja, masih mengenakan kaos oblong dan celana kargo. Tangan kasarnya masih terlihat jelas. Diana menutupi mulutnya. Tawa snobnya terdengar nyaring dan menarik perhatian orang-orang di sekitar. Ya Tuhan, Rania, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Dan siapa dia? Tanyanya, menunjuk Bima dengan nada yang sangat menghina. Suaminya membisikkan sesuatu di telinga Diana, dan Diana kembali tertawa. Oh, aku mengerti. Ini dia ya, pria yang sedang digosipkan Paman Surya, pria matre yang mengincar hartamu. Hatiku terasa seperti ditusuk jarum es. Bima, yang duduk di sampingku, mengepalkan tangan di pangkuannya. Aku bisa merasakan harga dirinya diinjak-injak. Tolong jaga bicaramu, Diana, kataku. Suaraku menahan amarah. Dia adalah Bima, dan dia adalah pasanganku. Pasangan? Rania, kamu gila. Kamu adalah janda jutawan. Lihat dia, apa yang dia punya. Bengkel, bobrok. Dia hanya ingin tiket emas ke kehidupanmu yang mewah, dan kamu terlalu bodoh untuk melihatnya. Ejek Diana tanpa peduli. Bima mendongak. Matanya yang teduh kini memancarkan rasa sakit yang luar biasa. Tidak apa-apa, Rani, aku memang tidak punya apa-apa, kata Bima. Suaranya pelan, tapi tegas. Tapi saya punya harga diri, dan saya tidak akan membiarkan Anda merendahkan wanita yang saya cintai. Dia kemudian menoleh padaku. Ayo kita pergi, Rania,
Di sini tidak ada makanan seenak tadi. Aku menatap Diana dan teman-temannya. Mataku tidak menunjukkan kekalahan, melainkan tekad yang semakin menguat. Aku meraih tangan Bima, memegang erat tangan kasarnya. Kami berjalan meninggalkan tempat itu, diiringi bisikan-bisikan sinis dari Diana. Sepanjang perjalanan, Bima diam. Penghinaan terbuka ini lebih menyakitkan daripada ancaman surat Paman Surya. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Maafkan aku, Bima. Aku yang membawamu ke sini. Jangan minta maaf, Rania, bisiknya. Memelukku erat. Aku sudah tahu risikonya, tapi hari ini aku sadar. Cinta kita adalah skandal bagi mereka. Dan kita harus semakin kuat untuk menghadapinya. Setelah insiden di pusat jajanan rakyat itu, Paman Surya tahu, ia harus bertindak lebih keras. Ancaman suratnya tidak mempan. Penghinaan sosial justru membuatku dan Bima semakin dekat. Suatu sore, saat Bima baru saja menutup bengkelnya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gubuk reyotnya. Dari mobil itu, keluarlah Paman Surya, mengenakan setelan jas mahal dan memasang wajah penuh superioritas. Ia datang tanpa pengawal, tapi kehadirannya jauh lebih mengintimidasi. Aku sedang berada di dalam gubuk Bima, membantunya membereskan perkakas. Aku langsung keluar saat melihat Paman Surya. Apa yang Paman lakukan di sini? Tanyaku. Berdiri di depan Bima, melindunginya. Paman Surya sama sekali tidak melirikku. Matanya tertuju pada Bima. Dari sepatu Bima yang berdebu hingga kaosnya yang kusam. Jadi, kamu, pria yang membuat keponakanku yang jutawan rela meninggalkan kehidupan elitnya, kata Paman Surya. Nadanya dingin dan sinis. Bima tidak gentar. Ia berdiri tegak di sampingku. Bima, saya tidak pernah meminta Rania meninggalkan apapun. Dia datang atas keinginannya sendiri. Paman Surya tersenyum. Senyum penuh manipulasi. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dari sakunya dan membukanya. Di dalamnya ada selembar cek yang nilainya sangat fantastis. Aku tidak datang untuk mengancammu, nak. Aku datang untuk memberikanmu pilihan, ujar Paman Surya, menggeser cek itu ke arah Bima. Ini adalah uang yang cukup untuk kamu membuka bengkel besar. Bahkan, membeli 5 rumah di sini. Kamu bisa menjadi pengusaha sukses tanpa perlu bekerja kotor lagi. Bima terperanjat melihat nilai di cek itu. Itu adalah uang yang ia butuhkan untuk mewujudkan mimpinya seumur hidup. Hanya dengan sekali tanda tangan. Tapi ada syaratnya, lanjut Paman Surya. Matanya menatap tajam ke arah Bima. Kamu ambil cek ini, dan kamu menghilang dari kehidupan Rania selamanya. Jangan pernah menghubunginya lagi. Anggap saja ini sebagai ganti rugi. Karena kamu sudah memberinya pengalaman hidup sederhana. Aku menggeleng. Air mata mulai menggenang. Jangan dengarkan dia. Bima hanya menatap cek itu, lalu menatap Paman Surya. Wajahnya menunjukkan pergolakan batin yang hebat. Ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Jika ia mengambil cek itu, ia bisa mewujudkan impian finansialnya. Tapi ia akan kehilangan cinta sejatinya. Jika ia menolaknya, ia akan tetap miskin, dan ia akan terus membahayakan posisiku sebagai pewaris. Bima menarik napas panjang. Ia mengambil cek itu dan mengoyaknya menjadi potongan-potongan kecil. Maaf Pak Surya, kata Bima, suaranya tenang dan mantap. Mimpi saya bisa saya raih dengan keringat saya sendiri. Dan cinta saya tidak ternilai harganya. Paman Surya terkejut. Matanya memancarkan kemarahan murni karena rencana uangnya gagal. Kamu akan menyesal, nak. Kamu sudah memilih untuk tetap miskin dan membuat Rania kehilangan segalanya. Aku akan pastikan besok dia tidak lagi punya apa-apa, ancam Paman Surya. Lalu ia berbalik dan masuk ke mobil mewahnya, meninggalkanku dan Bima dalam keheningan yang mencekam. Bima memang menolak uang itu, tapi kata-kata Paman Surya menggantung di udara. Aku tahu, penolakan Bima berarti Paman Surya akan segera melancarkan serangan terakhirnya di ranah hukum. Kami sudah berada di ambang kehancuran. Keesokan paginya, kekacauan dimulai. Aku sedang berada di properti sewaan sederhanaku ketika ponselku berdering tanpa henti. Sandra, asistenku, menelepon dengan suara yang hampir menangis. Nona Rania, Paman Surya. Dia melakukannya. Semua aset dibekukan. Serunya panik.
Apa maksudmu, Sandra? Tanyaku. Meski hatiku sudah tahu jawabannya. Akun bank Anda, semuanya kosong. Kartu kredit Anda ditolak. Bahkan hak Anda atas penthouse sudah dicabut. Pengacara Paman Surya berhasil membuktikan bahwa Anda melanggar klausul moralitas karena menjalin hubungan yang dianggap merusak reputasi keluarga. Anda tidak punya akses ke uang sepeser pun, Nona. Aku menjatuhkan ponselku. Suara bising dari jalanan di luar seakan menghilang. Tiba-tiba, aku tidak lagi memiliki apa-apa. Mobil yang kupakai, rekening yang kukira aman, semua hilang dalam satu malam. Paman Surya bertindak cepat dan kejam. Aku hanya bisa menatap sekeliling. Di kamar sewaan ini, hanya ada beberapa barang pribadi dan pakaian sederhana yang sempat kuselamatkan. Aku, Rania sang jutawan, kini benar-benar miskin. Aku segera pergi menemui Bima di bengkel. Aku menceritakan semuanya. Tanpa menutupi betapa seriusnya situasi ini, Bima mendengarkan dengan tenang, namun sorot matanya menunjukkan rasa bersalah yang mendalam. Ini semua salahku, Rania. Kalau saja aku mengambil cek itu, kamu tidak akan kehilangan semua ini, bisiknya. Frustrasi. Jangan pernah bilang begitu, Bima, kataku. Memegang wajahnya yang berlumur oli. Aku sudah siap dengan konsekuensinya. Sejak aku memilihmu, harta itu selalu menjadi penjara bagiku. Lihat, sekarang aku bebas. Meski tanpa uang, aku lebih baik begini selama aku bersamamu. Namun, kenyataan lebih keras. Properti sewaanku tidak bisa lagi kubayar. Aku tidak punya tempat tinggal. Bima menatap gubuk reyotnya, lalu menatapku. Gubuk itu kecil, kotor, dan sangat sederhana. Rania, maukah kamu tinggal di sini bersamaku? Tanyanya. Suaranya ragu-ragu. Hanya ada satu kamar, dan tempat ini tidak layak untukmu. Tapi setidaknya, kamu aman bersamaku. Aku tersenyum. Senyum tulus yang sudah lama tidak kurasakan. Ini adalah tawaran paling tulus yang pernah kuterima seumur hidupku. Tentu, Bima, jawabku. Air mata bahagia menetes di pipiku. Aku akan tinggal di gubuk reyotmu, karena di sini uangku tak berarti, dan aku punya segalanya. Kamu. Aku pindah ke gubuk Bima malam itu juga. Tidak ada kemewahan, tidak ada AC, hanya ada tikar usang, suara jangkrik, dan kehadiran Bima yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak. Bukan di kasur sutra, melainkan di samping pria yang rela aku pertaruhkan segalanya. Namun, kebahagiaan sederhana ini ternyata membebani Bima. Dia mulai bekerja 2 kali lebih keras. Merasa bertanggung jawab penuh atas kehidupanku yang kini bergantung padanya. Rasa bersalah itu terus menggerogotinya, dan aku bisa melihatnya hancur perlahan-lahan. Bima bekerja hingga larut malam. Ia menerima semua pekerjaan serabutan yang ditawarkan. Dari memperbaiki motor tua hingga mengelas pagar besi. Aku sering melihatnya tertidur di meja kerjanya karena kelelahan. Wajahnya yang dulunya cerah, kini terlihat cemas dan letih. Bima, kamu harus istirahat. Aku baik-baik saja. Sungguh, kita bisa makan seadanya, kataku suatu malam. Khawatir melihatnya terlalu memaksakan diri. Aku tidak bisa, Rania, jawabnya pelan, menghindari tatapanku. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup seperti ini. Kamu harusnya tidur di penthouse yang hangat, bukan di gubuk pengap ini. Aku merasa gagal. Aku sudah mengambil segalanya darimu. Aku mencoba meyakinkannya bahwa dia memberiku lebih dari segalanya, bahwa cinta tulusnya jauh lebih berharga daripada kekayaan yang hilang. Tapi rasa bersalah Bima sudah menjadi monster yang tidak bisa dihentikan. Satu malam, aku terbangun karena suara dingin yang menusuk. Aku menyentuh tempat tidur di sampingku. Kosong. Aku segera bangkit dan mencari Bima di seluruh gubuk kecil itu. Aku memanggil namanya di bengkel yang gelap, tapi tidak ada jawaban. Bima tidak ada. Aku mulai panik. Perasaanku tidak enak. Saat aku kembali ke gubuk, di atas bantal tempat tidurnya, aku menemukan sebuah surat yang dilipat rapi. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan Bima, yang khas dengan goresan kasar, namun indah. Raniaku, saat kamu membaca ini, aku sudah jauh. Maafkan aku. Aku harus pergi.
Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk menghentikan rasa bersalah ini. Aku tidak bisa melihatmu menderita di sisiku. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Rania. Aku tahu kamu mencintaiku, tapi cintaku terlalu egois. Jika harus membuatmu kehilangan seluruh hidupmu. Keluarga besarmu benar. Aku hanya menjadi beban bagimu. Kembalilah ke tempatmu. Kembalilah ke kehidupan lamamu sebelum terlambat. Berjuanglah merebut kembali hakmu. Jangan sia-siakan hidupmu untukku. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Itu sebabnya aku harus melepaskanmu. Selamat tinggal, Rani. Bima, air mataku tumpah membasahi surat itu. Pukulan terakhir yang paling menyakitkan. Aku kehilangan hartaku. Dan kini aku kehilangan Bima. Dia pergi. Dia memilih untuk mengorbankan perasaannya dan perasaanku demi kebaikan yang dia yakini. Dia percaya satu-satunya cara untuk membantuku adalah dengan menghilang, memaksaku kembali ke jalur kehidupan elitku. Aku duduk di lantai kayu gubuk itu, dikelilingi oleh kesederhanaan yang kini terasa kosong. Aku melihat sekeliling, kaosnya yang tergantung, aroma oli yang melekat, semuanya nyata. Tapi dia yang paling nyata telah pergi. Aku telah kehilangan segalanya. Dan kali ini, kehilangan ini terasa final. Berhari-hari, aku menghabiskan waktu di gubuk reot itu. Aku tidak pergi. Aku makan seadanya dari sisa makanan yang ditinggalkan Bima. Dan tidur di tempat tidur yang masih beraroma keringatnya. Aku merasa terpuruk dalam kesedihan yang tak tertahankan. Paman Surya terus mengawasi dari jauh. Dia pasti mengira, tanpa Bima, aku akan segera menyerah, kembali ke penthouse, dan memohon untuk mendapatkan kembali hartaku. Suatu sore, Sandra datang diam-diam. Ia membawa makanan dan sedikit uang tunai. Hasil menjual perhiasanku yang sempat kusimpan. Nona Rania, pulanglah. Paman Surya akan membatalkan gugatan itu jika Anda mau kembali dan menerima perjodohan yang dia siapkan. Anda bisa mendapatkan semua harta Anda kembali. Pujuk Sandra, matanya penuh iba melihat kondisiku yang jauh dari kata terawat. Aku menatap Sandra, lalu menatap surat Bima yang sudah lusuh di tanganku. Aku melihat ke sekeliling gubuk yang kotor dan berantakan ini. Kembali kemana, Sandra? Ke sangkar emas yang membuatku mati rasa. Kehidupan yang selalu berbau parfum mahal, tapi tidak pernah beraroma cinta. Aku bangkit dan berjalan ke sudut gubuk. Aku mengambil perkakas Bima, memegang palu besinya yang dingin dan berat. Alat-alat sederhana ini adalah lambang kerja keras dan kehormatan. Mereka jauh lebih berharga daripada semua berlian yang pernah kumiliki. Saat aku memegang perkakas itu, kesadaran terdalam menghantamku. Aku telah kehilangan semua aset. Aku telah kehilangan status sosialku. Dan kini aku telah kehilangan satu-satunya pria yang mencintaiku apa adanya. Tapi, justru di titik kehancuran inilah, aku merasa paling jelas. Uangku benar-benar tak berarti. Saat aku kaya, aku kesepian. Saat aku jatuh miskin dan hidup bersama Bima, aku merasa utuh. Sekarang, aku miskin. Dan tanpa Bima, aku kembali merasa hampa. Bahkan lebih sakit dari sebelumnya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Pesan Bima untuk kembali ke kehidupanku yang lama adalah kesimpulan yang salah. Aku tidak butuh harta itu kembali. Aku hanya butuh dia. Aku menatap Sandra dengan tatapan yang penuh tekad. Aku menyeka air mata. Aku tidak akan kembali, Sandra. Aku tidak akan mengambil perjodohan itu. Kataku tegas. Aku tidak butuh hartanya. Aku akan mencari Bima dan membuktikan padanya bahwa kepergiannya sia-sia. Sandra kaget. Tapi Nona, Anda akan kehilangan segalanya, termasuk kemungkinan mendapatkan kembali warisan Anda. Anda akan benar-benar miskin. Aku tersenyum. Senyum penuh makna. Aku sudah miskin, Sandra. Aku miskin cinta. Aku miskin kebahagiaan. Tapi sekarang, aku punya tekad. Aku punya cinta. Itu lebih dari cukup. Namun, di balik tekad itu, aku tahu ini adalah perjuangan yang nyaris mustahil. Paman Surya sedang menunggu kekalahanku. Untuk mencari Bima, aku butuh sumber daya, dan aku tidak punya apa-apa. Aku dihadapkan pada satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Sebuah pilihan terakhir yang paling sulit, yang akan menentukan nasibku dan nasib cinta kami.
Aku tahu, Paman Surya adalah kunci dari semua masalah ini. Dia yang membekukan hartaku, dan dia yang menyebabkan Bima pergi karena rasa bersalah. Jika aku ingin mencari Bima, aku butuh uang. Jika aku ingin mendapatkan kebebasanku, aku harus menghadapi Paman Surya. Satu-satunya cara untuk mengakhiri perseteruan ini adalah dengan mengakhiri hak warisku secara permanen. Aku menghubungi pengacara keluarga dan meminta pertemuan darurat. Aku ingin Paman Surya hadir. Pertemuan itu dilakukan di kantor pengacara yang mewah. Di sana, aku duduk berhadapan dengan Paman Surya yang tampak puas dan angkuh. Dia yakin aku datang untuk memohon. Jadi, Rania, mau mengakui kekalahanmu? Aku sudah siapkan surat pernyataan bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahanmu, dan aku akan membatalkan gugatan itu, kata Paman Surya, tersenyum sinis. Aku membalas tatapannya dengan mata yang penuh ketenangan, jauh dari ketakutan yang biasa kusembunyikan. Aku datang bukan untuk memohon, Paman. Aku datang untuk menyelesaikan ini, kataku. Suaraku mantap dan jelas. Aku mengambil selembar kertas kosong dan sebuah pulpen dari meja. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan lamaku. Aku juga tidak ingin kamu mengganggu Bima lagi, atau menjebakku dalam perjodohan lain. Lalu, apa maumu? Tanya Paman Surya, sedikit terkejut dengan ketegasanku. Buatkan dokumen yang menyatakan aku, Rania, secara sadar dan sukarela melepaskan semua hak waris atas aset mendiang suamiku. Semuanya, villa, saham, perusahaan, semuanya. Aku hanya meminta satu hal sebagai imbalannya. Kebebasanku. Seluruh ruangan hening. Paman Surya dan pengacara terkejut. Mereka tidak menyangka aku akan melepaskan harta triliunan itu. Kamu gila, Rania. Kamu melepaskan semuanya untuk seorang montir miskin? Seru Paman Surya. Wajahnya memerah karena terkejut bercampur marah. Aku melepaskannya untuk cinta sejati, Paman. Uangmu tidak bisa membelinya. Jawabku. Ini adalah pilihan terakhir dan paling sulit dalam hidupku. Harta atau cinta sejati. Jika aku menandatangani dokumen ini, aku akan menjadi wanita tanpa harta sepeser pun, tidak memiliki hak untuk kembali ke kehidupan elit. Tapi, aku akan memenangkan kebebasan. Dan yang terpenting, aku bisa mencari Bima tanpa takut ia diancam lagi. Paman Surya, setelah menimbang-nimbang, menyeringai lebar. Baginya, ini adalah kemenangan mutlak tanpa perlu melanjutkan drama pengadilan yang melelahkan. Dia mendapatkan semua aset tanpa perlawanan. Baiklah, aku akan siapkan dokumen itu. Besok, kita tanda tangani, kata Paman Surya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aku harap kamu tidak menyesal, Rania. Kamu baru saja memilih menjadi orang miskin. Aku meninggalkan ruangan itu. Hatiku berdebar kencang, takut, tetapi juga damai. Aku telah memilih cinta. Aku telah memilih Bima. Sekarang, yang tersisa hanyalah menjalankan pilihan ini dan berjuang untuk menemukan happy endingku sendiri. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor pengacara. Suasana ruangan itu terasa sangat tegang, jauh lebih mencekam daripada saat aku harus menandatangani surat nikah dulu. Depanku tergeletak 2 lembar dokumen tebal. Surat pelepasan hak waris yang menyatakan aku melepaskan semua aset triliunan, dan surat perjanjian kedua yang menjamin Paman Surya tidak akan pernah mengganggu Bima lagi. Paman Surya tampak santai, seolah-olah ia sedang menonton pertunjukan. Waktumu untuk berubah pikiran sudah habis, Rania. Setelah tanda tangan ini, kamu hanya akan menjadi wanita biasa, tanpa privilege apapun. Aku mengabaikannya. Aku mengambil pena, menarik napas dalam-dalam. Aku melihat ke bawah. Dokumen itu berisi angka-angka fantastis, nama-nama perusahaan, dan daftar properti mewah. Semua yang pernah membuatku dipuja dan sekaligus terpenjara. Tanganku tidak lagi gemetar, justru hatiku terasa ringan, penuh kedamaian yang datang dari sebuah keputusan tulus. Aku mulai membubuhkan tanda tanganku, satu persatu. Aku mengakhiri era Rania Sang Jutawan. Setiap goresan pena adalah pembebasan dari rantai emas. Paman Surya hanya bisa menatap tak percaya. Ia mengira aku akan menangis atau ragu. Setelah tanda tangan selesai, aku mendorong dokumen itu kembali ke hadapan pengacara. Sekarang, giliranmu, kataku pada Paman Surya.
menunjuk surat perjanjian yang menjamin kebebasan Bima. Dengan ekspresi kesal, Paman Surya menandatangani perjanjian itu. Baginya, itu hanyalah formalitas kecil. Karena Bima sudah menghilang. Selamat Rania, kamu kini resmi menjadi wanita tanpa harta. Aku ingin lihat bagaimana kamu mencari pria yang sudah kabur darimu, ejek Paman Surya sambil mengumpulkan dokumen kemenangan besarnya. Aku bangkit berdiri. Aku menatap Paman Surya dengan tatapan yang dingin namun penuh kekuatan. Paman, kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi kamu tidak mendapatkan kebahagiaan yang kumiliki. Hari ini, aku tidak rugi apa-apa. Aku hanya mendapatkan kembali diriku yang hilang. Dan aku akan mencari Bima. Aku meninggalkan kantor itu. Aku melangkah keluar ke jalanan yang ramai. Aku tidak punya mobil, tidak ada sopir, tidak ada kartu kredit. Aku hanyalah seorang wanita dengan pakaian sederhana dan sedikit uang tunai dari sisa penjualan perhiasan. Keputusanku ini menjadi sensasional. Berita tentang janda jutawan yang melepaskan semua warisan demi cinta segera menyebar luas. Namun, perhatianku bukan pada media, melainkan pada langkah selanjutnya. Menemukan Bima. Aku tahu, Paman Surya tidak akan mengancamnya lagi. Tapi, di mana aku harus mencarinya? Dengan hati yang berdebar, aku memulai pencarian emosional yang panjang. Aku sadar, Bima tidak akan pergi jauh. Dia adalah pria yang terikat pada pekerjaannya. Dia meninggalkan gubuk reyotnya karena rasa bersalah padaku, bukan karena ia ingin melarikan diri dari kehidupannya yang sederhana. Aku mulai mencari. Aku menggunakan sisa uang tunai yang kumiliki untuk membeli tiket bus antar kota dan sesekali menginap di penginapan murah. Aku menanyai teman-teman Bima, sesama pekerja serabutan, dan para pedagang di sekitar bengkel lamanya. Pencarianku berlangsung selama hampir 2 minggu, penuh dengan rasa putus asa dan kelelahan. Aku tidur di tempat-tempat yang tak pernah kubayangkan. Aku makan makanan paling sederhana yang bisa kubeli. Tapi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku teringat sentuhan tangan kasarnya dan surat perpisahannya yang penuh cinta. Aku ingat kata-kata Bima. Mimpi saya bisa saya raih dengan keringat saya sendiri. Aku tahu, Bima pasti sedang bekerja keras di suatu tempat. Mungkin jauh dari kota ini, agar aku tidak bisa menemukannya. Aku memutuskan untuk mengunjungi setiap bengkel kecil dan toko spare part di sepanjang jalur transportasi yang menghubungkan kota. Aku berharap menemukan tanda-tanda kehadirannya. Di hari ke-15 pencarianku, aku tiba di sebuah daerah industri yang kumuh dan ramai. Aku berjalan melewati deretan toko yang menjual perkakas dan mesin. Bau oli dan besi menyengat hidungku. Dan anehnya, bau itu memberiku harapan. Aku melihat sebuah bengkel kecil di sudut jalan yang tampak baru dibuka. Papan namanya hanya ditulis tangan. Terlihat sederhana, tapi rapi. Jantungku berdebar kencang. Aku mendekati bengkel itu. Di dalamnya, seorang pria sedang berjongkok, fokus memperbaiki mesin motor tua. Pria itu mengenakan kaos oblong yang sama dengan yang biasa dia pakai. Tangan kasarnya yang berlumur oli bergerak dengan cekatan. Itu dia. Aku berdiri di ambang pintu. Tidak bisa berkata-kata. Air mata tiba-tiba membasahi pipiku. Dia terlihat kurus dan lelah, tapi ada kedamaian dalam dirinya. Bima mendongak, merasakan kehadiranku. Mata hitamnya melebar karena kaget, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Rani? Rania?" bisiknya, menjatuhkan kunci pas di tangannya. Aku tersenyum, senyum yang tulus, meski wajahku kotor dan pakaianku lusuh. "Aku datang, Bima, aku mencarimu," kataku. Suaraku tercekat. Bima segera bangkit dan berlari ke arahku. Dia tidak bertanya, mengapa aku ada di sana, atau bagaimana aku menemukannya. Dia tidak melihat pakaianku yang sederhana, atau betapa lelahnya aku. Dia hanya memelukku. Pelukannya sangat erat, penuh kerinduan dan penyesalan. Pelukan yang kasar, panas, dan nyata. Persis seperti yang kurindukan. "Kenapa kamu datang? Kamu seharusnya tidak ada di sini," bisiknya di rambutku. Suaranya dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Aku melepaskan diri sebentar,
menunjukkan wajahku yang berlinang air mata. Aku melepaskan semuanya, Bima. Aku melepaskan semua hak warisku. Aku berjanji pada Paman Surya bahwa aku tidak akan pernah meminta apa-apa dari keluarganya, asalkan dia tidak pernah mengganggumu lagi. Sekarang, aku benar-benar miskin. Aku hanya punya kamu. Bima menatapku. Matanya berkaca-kaca. Ia menyadari pengorbananku. Pengorbanan yang begitu besar. Ia tahu, aku telah memilih cinta sejati di atas triliunan aset. Rania, kamu sungguh melakukannya? Katanya. Suaranya tak percaya. Ya Bima, aku memilih cinta. Dan sekarang, aku datang untukmu. Apakah kamu mau menerimaku sebagai wanita biasa, tanpa harta? Bima tidak menjawab dengan kata-kata. Ia kembali memelukku. Ciuman pertamanya padaku. Ciuman itu adalah janji dan awal yang baru. Aku tidak lagi membutuhkan uang. Aku hanya membutuhkan dia. Setelah pelukan panjang yang mengharukan itu, Bima membawaku masuk ke dalam bengkel kecilnya. Itu jauh lebih bersih dan terorganisir daripada gubuk reyotnya yang dulu. Ternyata, dia memang telah menggunakan keahliannya untuk membangun kembali hidupnya dari nol. Aku akan membereskan semua ini. Kamu pasti sangat lelah, Rania, kata Bima, memandangku dengan mata penuh cinta dan syukur. Tidak perlu, Bima, jawabku, meraih tangannya. Aku sudah terbiasa bekerja. Aku akan membantumu. Mulai sekarang, kita akan melakukannya bersama-sama. Kami memulai hidup baru. Aku, Rania, mantan janda jutawan, kini menjadi asisten montir di bengkel kecil. Aku belajar membersihkan perkakas, mencatat inventaris suku cadang, dan menyajikan kopi sederhana untuk para pelanggan. Tanganku, yang dulu hanya memegang gelas kristal, kini akrab dengan debu dan bau bensin. Awalnya sulit, aku seringkali canggung. Dan Bima harus berulang kali mengajariku cara membedakan kunci pas dan obeng. Tapi aku melakukannya dengan tawa. Karena setiap keringat terasa bermakna, dan setiap kegagalan terasa lucu. Kami hidup dengan sangat sederhana. Kami tinggal di sebuah kontrakan kecil di belakang bengkel. Kami tidak punya mobil mewah. Dan makan malam kami seringkali hanya nasi dan lauk seadanya. Namun, kebahagiaan kami tidak bisa diukur dengan harga. Kami menemukan kebahagiaan sejati dalam hal kecil. Saat Bima pulang malam dan melihatku sudah menyiapkan makan malam hangat, matanya akan bersinar lebih terang daripada berlian manapun. Saat kami tertawa terbahak-bahak, karena aku tak sengaja menumpahkan oli di bajuku yang baru. Saat kami berdua duduk di teras kecil kami di malam hari, hanya menikmati keheningan dan bercerita tentang mimpi kami yang kini sederhana dan realistis. Bima tidak lagi merasa bersalah. Dia melihatku bekerja keras di sisinya, memilih untuk hidup bersamanya, bukan karena paksaan, melainkan karena cinta murni. Pengorbananku melepaskan semua harta telah memberinya harga diri yang tak ternilai. Pada suatu pagi yang cerah, saat Bima sedang sibuk melayani pelanggan, seorang wartawan datang menghampiriku. Ternyata, kisahku yang melepaskan hak waris demi pria miskin sudah menjadi berita viral yang sensasional. Nona Rania, apa Anda tidak menyesal melepaskan triliunan rupiah hanya untuk hidup seperti ini? Tanya wartawan itu. Aku tersenyum, lalu melihat ke arah Bima yang sedang menyeka keringatnya di bawah sinar matahari. Tolong tuliskan ini, kataku pada wartawan itu. Aku tidak kehilangan apa-apa. Aku baru saja memenangkan segalanya. Aku adalah Rania, wanita yang tidak punya uang, tapi hatiku utuh, karena aku memiliki cinta sejati. Wartawan itu pergi dengan headline yang sensasional dan inspiratif. Kami, pasangan yang berbeda kelas ini, telah membuktikan bahwa cinta sejati melampaui segala batasan. Kami telah menang. Kami mendapatkan happy ending kami. Bukan di istana mewah, melainkan di balik bengkel sederhana, tempat cinta kami bersemi, bebas dari ancaman dan jerat harta. Beberapa bulan berlalu, kehidupan kami berjalan damai. Bengkel Bima semakin ramai, dan aku menjadi tangan kanannya yang tak terpisahkan. Malam itu, kami duduk di bangku kayu di depan kontrakan kecil kami, menikmati semilir angin dan secangkir kopi susu murah. Aku memandang Bima yang sedang tersenyum puas setelah seharian bekerja keras. Aku memegang tangan kasarnya. Kamu tahu Bima, aku memulai dulu
Aku punya kolam renang indoor yang airnya selalu hangat. Aku bisa berendam kapan saja aku mau. Tapi, setiap kali aku berendam, aku selalu merasa dingin di dalam. Bima menoleh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku punya puluhan asisten yang siap melayani permintaanku, tapi tidak ada satupun yang benar-benar peduli apakah aku sudah makan atau belum. Mereka hanya peduli pada gajinya. Lanjutku. Suaraku dipenuhi refleksi. Saat aku masih Rania sang jutawan, aku selalu berpikir, semakin banyak yang aku miliki, semakin bahagia aku. Aku selalu membeli barang-barang mahal untuk mengisi kekosongan yang kurasakan. Tapi, barang-barang itu hanya menumpuk, dan kekosongan itu semakin besar. Aku memejamkan mata, mengingat saat-saat kesepian di penthouse megahku. Saat Paman Surya menyita semua hartaku, aku memang takut, tapi ketakutan itu hanya berlangsung sebentar. Ketakutan terbesarku justru datang saat kamu menghilang. Saat aku kehilangan kamu, aku sadar, semua uang itu tidak bisa membelikan aku sentuhan tulusmu. Uangku tidak bisa mengembalikan tawamu. Aku membuka mata dan menatap Bima. Itulah kenapa aku tidak menyesal melepaskan semuanya. Melepaskan harta triliunan itu adalah satu-satunya cara bagiku untuk mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari penilaian orang, kebebasan dari kewajiban sosial yang palsu, dan kebebasan untuk mencintai dengan tulus. Dengan melepaskannya, aku juga menyelamatkanmu dari ancaman Paman Surya, dan dari rasa bersalah yang menggerogotimu. Bima memegang tanganku erat-erat. Kamu adalah wanita terkuat dan paling berani yang pernah ku kenal, Rania. Kamu mengajarkan aku bahwa kemewahan sejati bukan soal apa yang ada di rekening, tapi apa yang ada di hati. Kami berdua tersenyum. Kini, kami tidak hanya berbagi cinta, tapi kami berbagi filosofi hidup baru, bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kepemilikan yang paling minim. Aku telah menemukan rumahku, bukan di lantai 45, melainkan di hati Bima. Refleksi ini menguatkan tekad kami untuk terus menjalani hidup sederhana, dan aku merasa terpanggil untuk membagikan pelajaran berharga ini kepada dunia. Kisah sensasional tentang janda jutawan yang memilih hidup miskin demi cinta terus menarik perhatian publik. Banyak media yang ingin mewawancaraiku. Aku setuju, bukan untuk mencari ketenaran, tapi untuk menyebarkan pesan yang kupelajari dari pengalaman pahit ini. Aku tampil dalam sebuah podcast populer. Tentu saja, aku mengenakan pakaian sederhanaku, duduk dengan nyaman di studio yang juga sederhana. Sementara Bima menunggu di luar. Rania, tanya pewawancara. Banyak orang yang menyebut Anda gila karena menukar triliunan dengan hidup sederhana. Apa yang ingin Anda katakan kepada mereka yang masih mengukur nilai diri dengan saldo rekening? Aku menatap kamera, berbicara langsung ke jutaan pasang mata di luar sana. Aku pernah berada di puncak kekayaan. Aku punya segalanya, tapi jiwaku miskin. Aku ingin mengatakan ini. Uang bukanlah segalanya. Uang hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Aku menjelaskan pelajaran yang paling mendalam. Kemewahan adalah jebakan. Semua kemewahan itu pada akhirnya terasa seperti dinding. Dinding yang memisahkan kita dari kenyataan, dari kehangatan manusia, dan dari makna sejati. Aku harus kehilangan segalanya untuk menyentuh kehidupan nyata. Cinta sejati tidak terbeli. Kalian lihat suamiku, Bima. Dia tidak pernah memintaku melepaskan harta. Dia justru meninggalkanku karena dia terlalu mencintaiku, sehingga tidak ingin aku menderita. Itu adalah ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan semua uang di dunia ini. Ketulusan Bima jauh lebih berharga daripada satu set perhiasan berlian termahal. Harga diri ditemukan dalam keringat. Aku baru merasa berharga saat aku membantu Bima, saat aku membersihkan oli, dan saat aku tahu bahwa uang yang kami dapatkan adalah hasil dari keringat dan kejujuran kami. Rasa lelah yang datang dari kerja keras jauh lebih memuaskan daripada rasa lelah karena terlalu banyak berpura-pura di acara sosial. Aku mengakhiri wawancara dengan pesan yang tulus. Aku tidak meminta kalian menjadi miskin. Aku hanya meminta kalian berhenti memuja harta. Carilah kehidupan di balik uang yang kalian cari. Carilah cinta yang tulus. Karena saat semuanya hilang, saat kamu jatuh, satu-satunya yang akan menolongmu bukanlah saldo bank, tapi tangan kasar seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Wawancara itu
meledak. Reaksinya luar biasa. Banyak orang yang terinspirasi, terutama kaum muda, yang mulai mempertanyakan definisi kesuksesan yang selama ini mereka kejar. Paman Surya, yang kini memiliki semua aset, hanya bisa menontonku dari kejauhan. Dia mendapatkan hartanya, tapi aku mendapatkan suara dan kebahagiaanku. Kisah cinta kami yang terlarang dan sensasional menjadi kisah inspirasi yang nyata. Kami, pasangan janda kaya dan montir miskin, telah membuktikan bahwa happy ending sejati datang dari pilihan hati, bukan pilihan dompet. Setahun kemudian, hidup kami jauh dari sorotan kamera dan gemerlap media. Kisah viral kami perlahan menjadi legenda inspiratif. Aku dan Bima, kami tidak kaya, tapi kami punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah masa depan yang dibangun dengan cinta dan kerja keras. Bengkel Bima telah berkembang. Dengan bantuan beberapa pelanggan setia dan sedikit modal yang kami kumpulkan dari hasil kerja keras, kami pindah ke lokasi yang sedikit lebih besar. Kami menamai bengkel itu Bengkel Sederhana Bahagia. Aku tidak lagi mengurus aset miliaran. Sekarang, aku mengurus keuangan bengkel yang berjalan sehat. Aku belajar membukukan pengeluaran dan pemasukan. Dan setiap laba kecil yang kami dapatkan terasa seperti kemenangan besar. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Di belakang bengkel, disaksikan oleh tetangga, teman-teman pekerja serabutan Bima, dan Sandra, asistenku, yang kini menjadi sahabat sejatiku. Aku tidak memakai gaun mahal, hanya gaun katun putih yang dijahit sederhana. Tapi aku merasa menjadi pengantin paling cantik di dunia. Beberapa bulan lalu, kami mendapatkan kabar yang paling menggembirakan. Aku hamil. Malam ini, Bima duduk di sampingku, membaca sebuah buku usang. Aku bersandar di bahunya. Perutku yang membesar terasa hangat. Aku teringat pada diriku yang dulu. Seorang janda jutawan di penthouse yang dingin. Kamu ingat Bima? Kataku pelan. Dulu aku pernah bilang, di gubuk reotmu, uangku tak berarti. Tapi justru, di sana aku menemukan arti. Bima tersenyum, mencium keningku dengan lembut. Uang akan datang dan pergi Rania, tapi pengalaman, pelajaran, dan cinta tulus yang kita bangun di atas pondasi kejujuran itu tidak akan pernah hilang. Kami tahu, perjalanan kami tidak mudah. Kami menghadapi cemoohan, penghinaan, dan kerugian finansial yang tak terbayangkan. Tapi semua drama dan pengorbanan itu membawa kami pada satu kesimpulan mutlak. Kesimpulan dari cerita kami. Kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang bisa kita kumpulkan, melainkan dari apa yang rela kita lepaskan demi kebahagiaan sejati. Kami membuktikan bahwa cinta sejati mampu melampaui jurang kelas sosial yang paling dalam. Aku telah melepaskan triliunan, tapi aku mendapatkan hati yang penuh dan keluarga kecil yang akan segera hadir. Paman Surya mungkin menguasai semua hartaku, tetapi aku menguasai kebahagiaanku sendiri. Kami, pasangan yang dicap gila oleh masyarakat, kini adalah bukti hidup. Aku, Rania, dan dia, Bima, wanita yang meninggalkan kemewahan demi sentuhan tangan kasar seorang montir, dan montir yang mengajarkan arti kehidupan kepada seorang janda kaya. Kami adalah pasangan sederhana yang paling bahagia. Namaku Rania.